Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Dini Dahlia. Kali ini kita masuk ke bab yang baru tentang peluang. Namun sebelum ke pembahasan peluang, kita akan membahas dulu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian yang nanti akan digunakan pada peluang. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menentukan ruang sampel dari sebarang kejadian. Kemudian, menentukan anggota kejadian dari percobaan acak. Yang pertama, kepengertiannya terlebih dahulu. Percobaan dalam studi peluang didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian yang bergantung pada kesempatan. Dan ruang sampel sendiri adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dan kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita ke contoh. Percobaannya di sini melemparkan sebuah koin. Nah, di sini ada satu koin. Kemungkinan munculnya ketika melempar satu koin itu bisa muncul seperti ini, ya. Ini kita namakan angka karena yang munculnya nominalnya atau angkanya, ya, Rp1.000. Kemudian bisa sisi lain yang muncul. Nah, ini kita namakan gambar karena yang munculnya adalah gambar, ya. Di sini gambarnya gambar angklung gitu, ya. Ini koin untuk Rp1.000. Nah, jadi ada dua kemungkinan, ya, ketika melemparkan sebuah koin. Ada angka dan gambar. Nah, jadi ruang sampelnya ketika melemparkan sebuah koin itu ada dua, yaitu angka dan gambar. Ya, ruang sampel kita singkat sebagai S dan angka sebagai A, gambar disingkat menjadi G. Ya, jadi kita tuliskan seperti ini. Ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kemudian banyaknya ruang sampel dinotasikan sebagai NS, ya. Banyaknya ruang sampel yaitu ada dua, ya, angka dan gambar. Contoh lain, percobaannya di sini melemparkan sebuah dadu. Pertanyaannya, tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Dan yang B, tentukan kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Dan yang C, yaitu kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Nah, ini dadunya, ya. Ruang sampelnya, di sini matanya kan ada yang matanya 1, ada yang 2, ada yang mata 3, ada yang jumlah matanya 4, 5, dan 6, ya. Jadi ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 6, ya. Kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil. Nah, ganjil itu kan yang tidak habis dibagi 2, ya. Jadi yang ganjilnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 1, 3, 5. Ya. Sekarang kejadian yang B. Munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang habis dibagi 3 berapa? Angka berapa? Atau mata dadu berapa? Mata dadu 3 dan
6 ya. Nah, itu ya. Mata dadu 3 dan 6 yang habis dibagi 3. Sehingga jumlah kejadian munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3 adalah 2 ya. Dan kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil jumlahnya ada 3 ya. 1, 3, 5 begitu. Contoh lain di sini koinnya 2 ya. Kalau tadi 1, sekarang koinnya 2. Bagaimana jika koinnya 2 itu dilempar sekaligus? Yang pertama, tentukan ruang sampel percobaannya. Yang B, kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Nah, sebenarnya di sini kalau objeknya lebih dari 1, ada beberapa cara ya. Cara menentukan ruang sampelnya bisa dibayangkan di sini koin satunya. Nah, koin 1 dan koin 2 ketika dilempar bisa munculnya angka gambar gitu ya. Atau muncul gambar angka. Kemudian bisa muncul angka-angka. Atau bisa juga muncul gambar-gambar. Ya, seperti itu. Jadi banyaknya titik sampelnya ada 4 ya. Nah, cara lain di sini ya. Dengan menggunakan tabel kemungkinan. Karena ada 2 koinnya, kita buat tabel di sini. Koin 1 titik sampelnya angka dan gambar. Koin kedua juga titik sampelnya angka dan gambar. Jadi dihubungkan ya. Nah, di sini A dengan A, jadi AA angka-angka. Kemudian ini angka dengan gambar. Ya. Dihubungkan. Dari sini nih, ini dengan ini dihubungkan jadi ini, ya. Nah, kemudian yang ini dari gambar dengan angka, jadi gambar angka. Dan yang terakhir di sini gambar-gambar gitu ya. Dari gambar-gambar. Jadi sama saja titik sampelnya angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar ya. Nah, ini titik sampelnya. Banyaknya 4 ya. Cara lain dengan diagram pohon. Di sini koin 1 kemungkinannya angka. Nah, dipasangkan dengan angka di koin 2. Hasilnya berarti jadi angka-angka. Kemudian koin 1 dengan koin 2-nya adalah gambar, koin 1-nya angka. Dihubungkan jadi angka gambar. Koin 1-nya gambar. Dihubungkan dengan angka di koin kedua. Berarti jadi gambar angka. Dan gambar di koin ke-1 dihubungkan dengan koin kedua gambar. Jadi gambar gitu ya. Hasilnya sama seperti yang tadi, angka-angka. Nah, ini hasilnya ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar ya. Banyaknya titik sampelnya 4. Begitu. Kejadian E yang ditanyakan munculnya angka dan gambar. Tadi kan ruang sampelnya terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kalau kejadian E yang ditanyakan munculnya angka dan gambar, berarti hanya ada 2 ya. Nah, ini angka gambar dan gambar angka. Jadi banyaknya titik sampel dari kejadian E hanya 2, yaitu angka gambar dan gambar angka ya, seperti itu. Ini latihan soalnya, silahkan dicoba ya. Untuk menentukan ruang sampel bisa menggunakan tabel
atau menggunakan diagram pohon atau yang lainnya ya. Silahkan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.